kita teman saya udah 10 tahun. Dan itu keluarganya tuh baik banget. Bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya. Jadi kayak ini nggak pantas mereka. Rumah tangga Raisa guncang, Densu tiba-tiba turun tangan. Netizen kembali dikejutkan oleh kabar panas dari dunia selebriti Indonesia. Kali ini bukan soal karir atau musik, tapi tentang sosok yang selama ini dikenal harmonis, Raisa dan Hamis Daud. Rumah tangga pasangan idaman ini mendadak jadi sorotan setelah muncul rumor retaknya hubungan mereka. Tapi yang membuat publik makin gempar adalah keterlibatan Denny Sumargo alias Densu yang mendadak muncul membawa pesan penuh emosi. Dalam unggahan terbarunya, Densu menulis kalimat menohok tentang laki-laki yang tak tahu diri dan perempuan baik yang dikhianati. Apakah ini sindiran langsung untuk Hamis Daud atau hanya kebetulan belaka? Namun yang jelas, nada bicara Densu terasa terlalu personal, seolah ia sedang membela seseorang yang sangat dekat dengannya. Raisa sendiri tak banyak bicara, namun satu unggahan Instagramnya berupa foto hitam putih dengan caption singkat, "Tenang," langsung mengundang ribuan komentar simpati. Netizen bertanya-tanya, apakah ini sinyal diam-diam bahwa badai sedang melanda rumah tangganya? Tapi itu baru permukaan. Sosok wanita misterius di samping Hamis, siapa dia? Semuanya makin panas saat sebuah foto tersebar luas di media sosial. Seorang pria yang sangat mirip Hamis Daud tertangkap kamera tengah berjalan malam bersama seorang wanita berambut panjang. Bukan Raisa. Mereka terlihat akrab dan yang paling mencurigakan, tidak ada kamera, tidak ada tim manajemen, hanya mereka berdua. Sejumlah akun gosip menyebut wanita tersebut adalah selebgram yang pernah dekat dengan lingkar pertemanan Sabrina Cairunisa. Dari sinilah rumor mulai liar. Apakah ini benar wanita ketiga? Apakah hubungan ini sudah berjalan lama? Netizen kembali menggali jejak digital Hamis dan mendapati bahwa ia sudah jarang mengunggah foto bersama Raisa. Bahkan, saat ulang tahun Raisa terakhir, tak ada ucapan publik dari Hamis yang biasanya selalu romantis. Semua ini memperkuat dugaan bahwa ada yang disembunyikan. Dan ketika netizen mulai menyerang akun sang pria, tak disangka muncul satu nama yang tak kalah kontroversial. Sabrina Cairunisa kena imbas, diserbu netizen gegara dugaan ini. Sabrina Cairunisa, mantan istri Deddy Corbuzier, tiba-tiba ikut terseret dalam badai. Beberapa netizen mulai menuding bahwa wanita dalam foto itu memiliki kemiripan dengan Sabrina. Meski tidak ada bukti nyata, komentar-komentar pedas mulai membanjiri akun Instagramnya. Parahnya lagi, netizen mulai mengaitkan masa lalu Sabrina yang disebut-sebut pernah mengalami hubungan yang tidak harmonis dengan sesama selebriti. Ada juga yang menyebut, kok kayaknya Sabrina terus yang muncul pas rumah tangga orang lain bermasalah. Yang lebih memicu reaksi publik adalah unggahan Sabrina sendiri beberapa hari lalu. Ia menulis, "Nggak semua cowok bisa dipercaya, bahkan yang kelihatannya paling bijak." Caption itu dianggap sebagai sindiran yang terlalu pas waktu dan membuat publik makin curiga. Tapi apa benar Sabrina tahu sesuatu yang tidak diketahui orang banyak? Atau ini hanya perang bayangan di belakang layar? Pertanyaan yang makin besar saat Densu mengeluarkan pernyataan terbaru yang lebih pedas dari sebelumnya. Densu emosi di podcast, "Kalau itu saudara gue, udah gue tampar." Dalam sebuah episode podcast yang tayang belum lama ini, Denny Sumargo mendadak bicara dengan nada tinggi soal pria yang beristri tapi masih main di belakang. Tanpa menyebut nama, namun isi kata-katanya langsung menyenggol banyak pihak. "Kalau itu saudara perempuan gue, udah gue tampar tuh cowok," ujar Densu sambil menahan emosi. Pernyataan itu sontak menyulut berbagai spekulasi. Apakah ia sedang membela Raisa? Apakah Densu tahu lebih banyak dari yang publik kira? Warganet pun mulai menggali masa lalu. Densu dan Raisa memang tidak terlalu sering tampil bersama di media, tapi ternyata mereka pernah terlibat dalam satu acara amal dan cukup akrab. Bahkan, ada yang menyebut bahwa istri Densu sendiri sangat mengagumi sosok Raisa sebagai perempuan tangguh dan kalem. Kini, dengan Densu bicara setajam itu, publik yakin ini bukan sekedar opini netral, ini adalah serangan terbuka.
Tapi siapa sebenarnya yang jadi target kemarahannya dan kenapa ia begitu meledak-ledak? Raisa hapus foto, netizen panik, tandanya udah nggak kuat. Bagaikan bom waktu, publik dibuat makin syok setelah mendapati bahwa Raisa diam-diam menghapus beberapa foto kebersamaannya dengan Hamis Daud. Foto-foto liburan keluarga yang dulu dipuji relationship goals satu persatu menghilang. Beberapa unggahan lama bahkan tidak bisa ditemukan lagi di feed-nya. Bukan hanya itu, Raisa juga tak lagi mengenakan cincin kawin dalam beberapa penampilan terakhirnya di acara publik. Komentar netizen pun meledak. Kalau cewek udah mulai hapus foto, artinya dia udah nggak sanggup pura-pura bahagia, tulis salah satu akun. Yang lain menimpali, Raisa lagi luka tapi tetap elegan, nggak pakai drama. Gestur tenang Raisa justru menambah kesan bahwa ada badai besar yang sedang ia tahan sendiri. Tapi yang paling mengejutkan, salah satu rekannya di industri musik membocorkan bahwa Raisa sempat menangis di ruang ganti usai tampil membawakan lagu Patah Hati. Lirik lagunya seperti terlalu nyata, dan ada satu momen mengejutkan yang terekam kamera. Video peluk haru, Densu dan Raisa bertemu diam-diam. Sebuah video pendek viral di TikTok memperlihatkan momen mengharukan di balik panggung sebuah acara musik. Seorang pria tinggi memeluk perempuan berhijab dengan erat, seolah ingin menenangkan. Kamera tidak menangkap wajah mereka secara jelas, namun banyak yang berspekulasi itu adalah Densu dan Raisa. Yang membuat hebah, pria itu berbisik, "Kamu kuat, jangan biarkan mereka hancurin kamu." Dan perempuan itu tampak mengangguk sambil menyeka air mata. Video itu langsung meledak di FYP. Banyak yang merasa terharu, bahkan ada yang berkata, kalau Densu memang benar jadi pelindung Raisa, kita dukung. Netizen mulai membangun narasi bahwa Densu kini bukan hanya podcaster atau mantan atlet, tapi juga sosok abang pelindung bagi Raisa. Tapi sisi lain dari kisah ini justru muncul dari pihak yang tak disangka-sangka, Sabrina Cairunisa. Ia disebut-sebut mulai tidak nyaman dengan semua sorotan ini, dan reaksinya sungguh mencengangkan. Sabrina meledak, sindiran tajamnya picu ledakan baru. Setelah sekian lama diam, Sabrina Cairunisa akhirnya buka suara lewat Instagram Story. Tanpa menyebut nama, ia menulis, "Gak semua cowok jahat, tapi banyak yang munafik, dan banyak juga cewek sok kuat padahal main korban." Kalimat itu langsung dianggap sebagai sindiran telak untuk dua pihak, Raisa dan Densu. Reaksi publik pun terbagi. Ada yang membela Sabrina, menyebut ia lelah dijadikan kambing hitam. Tapi banyak juga yang murka, menganggap sindiran itu merendahkan Raisa yang justru sedang berjuang dalam diam. Tak lama setelah itu, Sabrina menghapus story tersebut, tapi netizen sudah keburu menyimpan tangkapan layarnya. Beberapa akun gosip langsung menyindir balik dengan caption menyentil, "Kak, jangan salahkan cewek kuat, salahkan cowok lemah yang gak bisa setia." Drama ini semakin ruwet. Ada yang mengatakan Sabrina sebenarnya masih menyimpan amarah pada Densu karena merasa ditinggalkan secara emosional setelah perceraiannya dengan Deddy Corbuzier. Tapi semua ini masih spekulasi hingga muncul fakta mengejutkan berikutnya. Fakta di balik kamera, Hamis dan Raisa tak lagi serumah. Seorang sumber dalam yang bekerja di salah satu stasiun TV swasta memberikan kesaksian mengejutkan. Ia menyebut bahwa Hamis dan Raisa sudah tidak tinggal serumah selama lebih dari 2 bulan. "Kalau kita undang Raisa, yang jemput drivernya beda, gak pernah Hamis lagi," ujar sumber itu. Ia juga mengungkap bahwa Raisa selalu minta ruangan khusus saat mengisi acara dan membawa tim sendiri tanpa suaminya. Perubahan ini jelas berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana Raisa dan Hamis selalu tampil sebagai paket harmonis. Bahkan di gala event nasional terakhir, keduanya hadir di 2 tempat berbeda. Raisa di konser Amal, Hamis di acara kelautan. Dan tak satu pun menyebut nama pasangannya di pidato publik. Ini membuat publik makin yakin bahwa ada perjanjian diam-diam untuk tidak membocorkan kondisi rumah tangga mereka ke publik, setidaknya sampai semuanya benar-benar tak bisa ditutupi lagi. Densu dapat ancaman? Kalimat misterius ini bikin merinding. Setelah ramai disebut membela Raiso dan menyindir Hamis, Denny Sumargo tiba-tiba mengunggah postingan yang bikin bulu kuduk berdiri.
Ia menulis, ada yang minta saya diam, tapi saya lebih takut kehilangan diri sendiri daripada kehilangan followers. Caption itu disertai dengan latar hitam dan emoji api. Komentar langsung dibanjiri dukungan, tapi juga pertanyaan, siapa yang menyuruh Densu untuk diam? Beberapa penggemarnya menduga bahwa Densu mulai ditekan oleh pihak-pihak yang terganggu dengan kode-kode yang ia lontarkan di podcast dan media sosial. Namun Densu tak gentar. Ia justru makin sering mengunggah video motivasi untuk perempuan yang sedang dalam masa sulit, dengan nada lembut tapi tegas. Di salah satu video itu, ia bahkan menyisipkan kalimat, perempuan yang menangis dalam diam adalah yang paling sering dikhianati. Dan publik tahu siapa yang ia maksud. Apa ini akhir Raisa dan Hamis? Publik tunggu klarifikasi, tapi kini publik menunggu. Semua tanda-tanda keretakan sudah ada, foto terhapus, rumah terpisah, postingan sindiran, hingga dukungan dari figur publik seperti Densu. Tapi Raisa dan Hamis masih bungkam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada klarifikasi. Justru, keheningan inilah yang membuat publik makin yakin ada badai besar yang sedang disembunyikan. Di sisi lain, Raisa tetap tampil profesional di atas panggung, menyanyikan lagu-lagu cinta dengan suara bergetar, tapi wajah tetap kuat. Sementara Hamis sibuk dengan aktivitas luar ruangnya, seolah tidak terpengaruh. Tapi mata publik tidak bisa dibohongi. Semua sedang menanti. Apakah akan ada klarifikasi besar? Ataukah ini semua akan ditutup dengan pernyataan singkat penuh makna? Seperti yang Raisa tulis di bionya sekarang, semua akan tenang setelah badai reda. Tapi apakah badai ini akan reda atau justru berubah menjadi gempa yang lebih dahsyat?